Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Putri, peserta Latsar CPNS 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 18. Di sini, saya mendapatkan tugas yaitu menganalisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yang mana tupoksi saya adalah pelaksana atau terampil fisioterapis di rumah sakit daerah. Berikut adalah beberapa tahapan dalam menganalisis isu. Yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa isu atau masalah, kemudian menentukan isu prioritas dengan menggunakan teknik tapisan penetapan kualitas isu dengan menggunakan kriteria APKL. Selanjutnya menentukan analisis akar masalah dengan menggunakan metode alat bantu yang namanya fishbone atau tulang ikan. Lalu, menentukan alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Masuk ke tahap pertama, yaitu mengidentifikasi isu atau masalah. Berikut beberapa masalah yang saya temui di tempat kerja saya. Pertama adalah tingginya jumlah pasien penderita nyeri sendi, terutama lansia. Kedua, sebagian masyarakat berpendapat fisioterapi sama dengan tukang pijat. 3. Jumlah pasien yang ditangani setiap hari berbanding terbalik dengan jumlah tenaga fisioterapis. Maka selanjutnya yaitu menentukan prioritas isu dengan menggunakan metode APKL. APKL adalah aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Yang mana aktual tersebut artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Sedangkan problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari beberapa isu didapatkan nilai APKL yang saya nilai dari rentang 1 sampai 5. Yang pertama, isu tingginya jumlah pasien penderita nyeri sendi terutama lansia. A-nya 5, P-nya 5, K-nya 5, L-nya 5. Dengan didapatkan jumlah 20. Lalu isu kedua, sebagian masyarakat berpendapat fisioterapi sama dengan tukang pijat. A-nya 5, P-nya 3, K-nya 4, L-nya 4. Dengan jumlah 16. Lalu isu ketiga, jumlah pasien yang ditangani setiap hari berbanding terbalik dengan jumlah tenaga fisioterapis. A-nya 5, P-nya 5, K-nya 3, L-nya 4 dengan jumlah 17. Dari jumlah tersebut didapatkan prioritas berdasarkan nilai tertinggi ke nilai terendah. Sehingga didapatkan prioritas pertama adalah tingginya jumlah pasien penderita nyeri sendi terutama lansia. Prioritas kedua adalah jumlah pasien yang ditangani setiap hari berbanding terbalik dengan jumlah tenaga fisioterapis. Prioritas ketiga adalah sebagian masyarakat berpendapat fisioterapi sama dengan tukang pijat. Setelah menentukan prioritas isu atau masalah, selanjutnya kita menentukan analisis akar masalah. Di sini saya menggunakan metode fishbone atau tulang ikan, yang mana di bagian sini akan menjadi penyebab terjadinya hal ini. Dalam isu ini terdapat beberapa penyebab. Penyebab yang pertama itu ada di individu, yang mana bisa berupa lifestyle, faktor usia, dan berat badan. Ketiga hal ini sangat mempengaruhi seseorang apakah memiliki resiko terkena nyeri sendi atau tidak. Penyebab kedua bisa berupa lingkungan. Dalam hal ini bisa berupa resiko pekerjaan. Kemudian penyebab ketiga yaitu sistem, yang mana terjadi kurangnya sosialisasi pada kasus nyeri sendi.
Dan ada faktor BPJS. Karena adanya BPJS, masyarakat mendapatkan akses untuk lebih mudah dalam mendapatkan pengobatan-pengobatan, sehingga beberapa pasien banyak mengalami penyakit nyeri sendi, banyak berobat ke rumah sakit karena mudahnya akses tersebut. Lalu penyebab yang keempat yaitu dari skill. Salah satunya ada belum adanya upaya preventif. Nah, misalkan upaya preventif senam lansia atau senam osteoartritis, hal tersebut bisa mencegah terjadinya resiko nyeri sendi. Nah, kualitas pelayanan yang kurang optimal dikarenakan karena adanya akses BPJS, pasien menjadi lebih mudah untuk mengakses pengobatan, sehingga pasiennya bertambah banyak, namun tenaga fisioterapisnya masih kurang, sehingga pelayanan bisa menjadi kurang optimal. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu menganalisis pemecahan masalah. Di sini saya menggunakan metode SWOT, SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength di sini yang saya dapatkan, tenaga fisioterapis memiliki visi dan misi yang sama dalam penanganan kepada pasien. Lalu rumah sakit ini adalah tipe A, sehingga dapat dilakukan peningkatan SDM maupun sarana dan prasarana. Weakness-nya, kurangnya sosialisasi dan upaya preventif kepada masyarakat tentang penanganan nyeri sendi. Jumlah fisioterapis yang kurang dalam menangani pasien yang jumlahnya terus meningkat. Opportunity-nya, adanya motivasi pasien dalam menjalani terapi dikarenakan banyak yang memiliki keluhan yang sama. Lalu, fisioterapis dapat meningkatkan skill mereka dengan mengikuti berbagai pelatihan. Threat atau ancamannya yaitu kurang optimal dalam pelayanan karena pasien lebih banyak daripada fisioterapis, hingga menyebabkan antrian yang begitu panjang menjadikan pasien memilih alternatif lain seperti pergi ke tukang urut. Setelah menganalisis pemecah masalah, dapatkan alternatif penyelesaian dengan meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi serta meningkatkan kuantitas tenaga fisioterapi. Tahapan penyelesaiannya yaitu pertama, melakukan sosialisasi terkait kasus nyeri sendi. Kedua, melakukan upaya preventif seperti senam lansia yang diadakan rutin. Ketiga, mengajukan permohonan peningkatan jumlah fisioterapis, sarana dan prasarana. Keempat, memfasilitasi fisioterapis dalam mendapatkan pelatihan-pelatihan. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus nyeri sendi. Lalu, terselenggaranya senam lansia untuk mengurangi resiko terjadinya nyeri sendi pada lansia. Kemudian meningkatnya kualitas pelayanan yang optimal. Pihak yang terkait yaitu fisioterapis, kepala polifisioterapis, kepala instalasi rehabilitasi medik, kepala seksi Yanmed rawat jalan, dan kepala bidang Yanmed. Demikian presentasi saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Terima kasih setelah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.